Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi bagaimana mengantisipasi tidak berhasilnya menemukan potensi bioaktif senyawa turunan steroid dari tumbuh-tumbuhan. Nah, perlu kita tahu sendiri, pada steroid ini sendiri sebenarnya jumlahnya sangat banyak di dalam alam, namun tidak semua dari turunan steroid itu memiliki efek farmakologis, sehingga diperlukan pengujian lebih lanjut tentang bioaktivitasnya. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita lihat di sini pada contoh uji aktivitas senyawa turunan steroid pada ekstrak jaringan kayu batang tumbuhan Ducalo terhadap pertumbuhan sel kanker. Nah, di sini digunakan analisis kromatografi lapis tipis untuk menetapkan strategi pemisahan dan pemulihan komponen senyawa. Nah, di sini jika kita tidak berhasil menemukan potensi bioaktifnya itu, kita dapat melakukan eh, berbagai perbandingan yang bisa kita gunakan terhadap pengujian steroid tersebut karena tidak semua steroid memiliki sampel reaksi pengujian yang sama untuk membuktikan bahwa dia ada di dalam tanaman tersebut. Nah, di sini pada pembuktian steroidnya dilakukan dengan menentukan dari nilai RF senyawa satu dan standar P-silosterol. Nah, di mana silosterol ini merupakan turunan dari steroid itu sendiri dari tanaman Duculo ini sendiri. Nah, di sini ada reaksinya ada tiga, yakni kloropon 100 dan etil asetat N-heksan dan aseton. Nah, di mana pada perbandingan senyawa ini sendiri, yang di mana dia memiliki nilai RF-nya sama, yang di mana diperbandingkan bahwa nilai senyawa yang paling polar adalah kloropon 100% dan yang tidak polar adalah aseton kloropom dengan 0,85. Nah, dari di sini dapat melarutkan dari beberapa senyawa tubuh lemak. Nah, di sini dia bisa diklaim memiliki khasiat sebagai obat antihipertensi dan juga anti kanker. Sehingga untuk bahwa di sini masih bersifat toksik, terutama untuk Ndokulo ini sendiri kan dia merupakan tanaman yang cukup liar dan tidak jarang dibudidayakan oleh masyarakat. Nah, secara etnobotani tadi kita bantu dengan menguji bioaktivitasnya itu sendiri. Nah, kita dengan mengujinya itu melalui sel leukemia dan asalina, yang dimana di sini untuk sebagai parameter uji anti kankernya. Nah, pada senyawa satu dari Nekulo ini kita bagi menjadi dua kelompok. Dia pada sel leukemia tidak mengalami tidak atau tidak memiliki efek farmakologis, sedangkan pada asalina dia memiliki efek farmakologis yang tinggi sebanyak 112,2 mili. Nah, pada senyawa yang kedua, dia pada leukemia dia terdapat uji bioaktivitas. Nah, sedangkan pada asalina itu juga lebih rendah daripada sel leukemia ini tentang kekuatan dia melawan uh, suatu virus kanker yang ada di dalam dua sel ini. Nah, di sini kita lihat bahwa sel nyawa satu ini pada leukemia dia tidak terdapat bioaktivitas, sedangkan pada salina tidak. Nah, kita kembali kepada bentuk parameternya sendiri, karena di sini berarti dia tidak bekerja sebagai anti kanker di leukemia, melainkan di salina. Nah, untuk itulah pada uji yang dilakukan terhadap asalina ini memiliki kecenderungan yang sama terhadap dengan uji sel murin leukemia P388. Sehingga uji primer dengan mengukur toksisitas sampel terhadap A, yang salina ini adalah proporsional yang terhadap uji sekundernya tadi dengan mengukur sitoksisitas sampel terhadap sel murin leukemia P388. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ekstrak kayu datang tumbuhan Nukulo ini aktif terhadap Artemia salina dan berpotensi aktif untuk menghambat pertumbuhan sel kanker. Dan juga uh, dia bisa digunakan, diklaim sebagai obat yang memiliki potensi bioaktivitas dari turunan senyawa steroid ini. Nah, begitulah tadi bagaimana kita mengantisipasinya itu dengan menambahkan parameter dan juga reaksi, karena kita lihat sendiri dari sifat-sifat steroid itu tidak semuanya dia mengandung efek bioaktivitas, sehingga kita harus memilih parameter dan juga perbandingan yang cocok dengan analisa untuk menetapkan strategi pemisahan antara mana yang senyawa yang memiliki senyawa farmakologis dan mana yang memiliki pemurnian secara toksisitas dari komponen senyawa endokulo ini sendiri. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.